Video kali ini gue akan ngebahas Bitcoin, pergerakannya yang berpotensi akan moon as soon as possible. So, stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Fucking Hell. Oke, ini menarik banget ya. Beberapa hari ini setelah event Bewords ya, terus klarifikasi Elon Musk bahwa dia memiliki Ethereum, Bitcoin, dan Dogecoin. So, jadi teman-teman tidak lagi bertanya-tanya apakah dia memang hanya suka nge-tweet aja dan ngebikin FUD, terus bikin FOMO. Ternyata tidak. Oke. Akhirnya ya, ternyata Elon Musk reveal juga bahwa dia punya ketiga cryptocurrency itu yang membuat kita sedikit lega. Dan ternyata Tesla dan, SpaceX pun ternyata punyanya Bitcoin. So, jadi itu adalah pertanda baik, good news juga buat Bitcoin bahwa whales atau pemain besar pun sudah melirik potensi dari cryptocurrency. Oke, kita akan bahas Bitcoin secara teknik analisa. Nah, gua akan mulai pada daily time frame. Pada daily time frame, tampak sepertinya memang hari Sabtu ini, sekarang tanggal 24 ya, bulan Juli, di sini kita bisa melihat ada indikasi membentuk suatu pola atau divergence, satu sinyal yang bisa kita sebut dengan hidden bearish divergence ya, didukung dengan RSI-nya yang sudah mulai menaik ya di angka range 50 sampai 30. Lalu kita bisa melihat juga pada stokastiknya yang memang sudah indikasinya oversold atau overbought, sorry bukan oversold, jenuh beli ya, udah berada pada level 80, jadi potensinya akan dead cross untuk 1 atau 2 hari ini, Sabtu atau Minggu ini ya, weekend. Jadi teman-teman harus stay safe, karena BTC berpotensi untuk koreksi ya, pada level 33,6. Nah, kalau kita lihat pada daily time frame-nya, BTC sendiri sebenarnya sudah breakout dari level trendline ya, di sini ya. Kalau kita gambarkan trendline memang sudah breakout dari level trendline-nya. Jadi memang ini adalah potensi yang sangat baik untuk BTC. Yang perlu kita lihat kembali adalah di manakah level retest BTC-nya ya. Karena setelah ada breakout pasti akan ada backtesting. Sekarang kita akan ke time frame 1 jam atau time frame 4 jam. Pada time frame 1 jam, kita sudah melihat tampak ada kejenuhan ya, sudah ada tampak kejenuhan dengan adanya bearish divergence ya, di sini dia. Dan tampak di MACD-nya, kita juga bisa melihat bahwa MACD-nya akan crossover atau dead cross. Dan didukung dengan positifnya yang sudah mulai mengecil, which is asumsinya adalah tekanan beli sudah mulai mengecil ya, weekend ini berarti hari Sabtu. Dan kita bisa lihat juga pada stokastiknya, stokastik RSI yang gue pakai di sini ya, sudah berada pada area overbought atau jenuh beli. Jadi BTC berpotensi untuk kembali backtesting atau retest ke angka 32.600, yang dimana kalau kita lihat memang dia sudah breakout ya, sudah breakout dari level trend line-nya, lalu harus testing terlebih dahulu pada level 32.600. Jadi teman-teman harus lihat lah, bisa saja malam ini atau bisa saja besok, karena ini masuk weekend ya, jadi berpotensi hari Senin itu kembali lagi bullish, atau bisa saja masih kembali backtesting. Jadi harapannya kalau misalkan backtesting kembali di sini, BTC harus membentuk satu pola bullish, didukung dengan adanya hidden bullish divergence pada RSI-nya. Hidden bullish divergence itu clue-nya berarti swing low bertemu swing low yang lebih tinggi ya. Lalu pada RSI-nya sendiri dia harus berada pada, berarti seperti ini ya kalau digambarin di sini ya, menurun lalu lower-nya di sini ya, lower RSI atau oscillator-nya bertemu yang lebih rendah seperti ini. Nah, ini adalah hidden bullish. Kalau ketemu hidden bullish berarti itu adalah sinyal bullish continue ya. Jadi teman-teman harus melihat sinyal tersebut. Nanti kita lihat hari Minggu, nanti bentuknya seperti apa.
Kalau misalkan memang backtesting-nya 32,6 ya, berhubung di 326 itu ada Fibonacci 0618, maka 0618 ini adalah level perfect entry banget untuk long positions ya. Jadi teman-teman harus lihat, kalau untuk tingkat kenaikan paling dekat berarti 35,6. Nah, 35,6 ini good news banget karena dari kemarin memang BTC selalu rejected pada level 34, 35 ya. 34,9, 34,9, terus kembali lagi di sini ada juga ya 35 fake out ya. Jadi teman-teman harus melihat angka-angka ini 35,6 karena memang ada level resistance di sini 35,6. Nah, kalau misalkan memang bisa breakout juga dari 35,6, maka potensi moon itu sangat besar ya. Jadi bisa saja ke 38 dan 40 berarti is so fucking easy. Pusing gua. Jadi teman-teman harus stay safe ya. Harus melihat ya pola-pola yang akan terjadi. Kalaupun memang pada level saat ini moon, teman-teman harus segera buyback, harus mulai nyicil karena ini potensinya bisa saja seperti bulan Juli lalu ya, 2017. Kita bertemu di fase yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama, kembali to the moon. Sampai tingkat kenaikannya kalau 2017 berarti 800%. Nah, kalau misalkan memang saat ini kembali lagi all time high, maka BTC berpotensi juga 800% lah dari level ini. Jadi teman-teman harus melihat beberapa skenario yang kemungkinan akan terjadi. Jangan menutup diri kalau misalkan temennya ada memprediksikan bahwa pada level saat ini terjadi crash, jangan menutup diri, jadikan itu sebagai referensi, dan analisa gua pun jadikan sebagai referensi agar teman-teman bisa taking actions atau bisa mendapatkan beberapa perbandingan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan beberapa perbandingan, berarti teman-teman sudah bisa menentukan gua harus bagaimana. Seperti itu ya. Oke, untuk saat ini cukup sampai di sini. Gua akan update kembali pergerakan BTC di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di profile, linknya di deskripsi. Gua Angkara Murka, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mal. I'll see you guys on the next videos. Peace out.